Jadi hari ini aku pengen bacain satu topik tentang insecure. Jadi kalian udah banyak yang DM aku dan komen-komen di story aku. Nah ini tuh satu topik yang menurut aku bagus banget, karena insecure itu setiap orang punya. Insecure itu diperlukan juga, karena kalau kita nggak ada rasa insecure, kita tuh akan merasa puas diri, kita akan merasa kayak diri kita tuh udah hebat, padahal kita harus belajar hari demi hari untuk menjadi lebih baik. Nah jujur aku belum tahu sesi ini tuh aku pengen namain apa, tapi kalau kalian ada idenya misalnya bla 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 time, itu kayaknya aku akan bakal pakai salah satunya. Dan menurut aku dari sesi ini, yang pertama kita bisa saling berbagi, bisa saling terbuka, kalian nggak memendam permasalahan ini sendiri. Yang kedua mungkin aku bisa ngasih solusi yang mungkin nggak banyak, tapi ya adalah yang bisa menjadi masukan buat kalian, dan kita bisa saling belajar dari pengalaman setiap orang, karena setiap orang tuh punya pengalaman masing-masing. Dan jujur aku pengen bikin beberapa video yang kayak gini yang mengangkat satu topik, jadi kita sama-sama bisa belajar tentang topik ini. Oke, kita akan mulai dari yang pertama. Tapi sebelumnya kalian jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini supaya video ini banyak bisa ditonton oleh orang lain yang mungkin mengalami hal-hal yang sama, tapi mereka bisa merasa dikuatkan. Oke, yang pertama. Nah ini nama-namanya aku blur dan ada juga yang gak ada namanya. Insecure saat orang memandangku sebelah mata, atau belum tahu kemampuanku tapi diremehin. Ini sering banget sih. Jadi kayak kita merasa diri kita itu gak akan bisa berhasil, terus kita gak bisa apa-apa gitu. Tapi kalau menurut aku, kita jangan fokus sama pandangan orang lain, tapi lebih baik kita membuktikan diri kita bisa, dan orang lain juga pasti akan berubah mindsetnya kalau kita udah bisa membuktikan itu. Yang penting kita membuktikan aja lah, jangan dengar kata orang lain, tapi mending dengar kata Tuhan tuh apa tentang hidup kamu, karena Tuhan itu jauh lebih dahsyat dibanding apapun. Dan orang lain bisa aja menilai kamu tuh salah, tapi kalau Tuhan kan pasti udah punya rencana yang sangat indah buat hidup kamu. Lanjut, ini keren. Aku rubah insecure jadi bersyukur. Asik, itu kayak pantun ya. Oke, lanjut lagi. Aku insecure kak, karena dulu pernah dibilang sama cowok, aku gak sudi pacaran sama kamu sampai mati. Waduh. Nah menurut aku kalau orang-orang yang kayak gini, ya biarin aja, dia kayak merasa diri mereka gak ada kekurangan ya. Padahal setiap kita itu punya kekurangan loh, kita harus sadar. Dan apalagi kayak kalau misalnya kamu nggak mau sama satu orang itu cuma karena aku nggak tahu apa alasannya, tapi bisa sampai ngomong kayak gitu tuh, menurut aku nggak masuk akal banget. Karena setiap orang tuh punya kekurangan, bahkan cowok yang ngomong ini pun aku rasa pasti punya kekurangan kan. Ya harusnya sama-sama belajar lah. Dan kalau emang nggak mau pacaran, gak usah ngomong kayak gitu. Kalau emang nggak suka, dia gak usah ngomong kayak gitu. Karena daripada kita menyakiti orang lain, mending kita diem aja. Dan setiap orang punya pendapat masing-masing ya, jadi kita nggak bisa nyalahin, oh ini pendapat ini salah, pendapat ini salah gitu. Cuma kamu tetap layak kok buat nanti kamu akan menemukan satu pasangan kamu yang terbaik. Oke, lanjut. Gagal dalam sebuah perjuangan sempat membuat saya insecure sampai ketakutan untuk bermimpi. Wah. Nah jujur ya, aku tuh kalau baca kayak gini aku langsung inget orang yang berhasil, orang yang sukses, penemu-penemu yang hebat. Mereka itu udah melalui kegagalan beribu-ribu kali sampai dia harus bangkit lagi. Nah kegagalan itu, aku suka satu quotes ini, kegagalan itu penting. Kenapa? Karena kegagalan adalah awal dari keberhasilan. Jadi setiap orang perlu gagal untuk supaya dia belajar dan menjadi lebih baik. Gimana dia bisa bangkit lagi dari kegagalan, itu yang hebat. Nah, jangan sampai kegagalan itu membelenggu hidup kamu sampai kamu nggak bisa memaksimalkan hidup kamu, padahal kamu punya kapasitas dan kemampuan itu dan mencapai mimpi kamu dengan mudah. Tapi karena rasa-rasa insecure dan ketakutan untuk gagal, itu yang membuat kamu jadi kayak nggak bisa menjadi diri kamu yang terbaiknya gitu. Lanjut, insecure tentang masa depan. Wah, ini sering banget sih dialami, dan menurut aku
insecure tentang masa depan itu memang gimana ya, memang dialami karena kita nggak bisa melihat apa di masa depan kita, apa yang akan terjadi gitu ya. Tapi kita bisa membangun, kita bisa menyusun, kita bisa merencanakan, kita bisa berusaha tentang masa depan. Jadi kalau menurut aku, jangan membiarkan insecure masa depan membuat masa depan kamu malah menjadi harusnya dari segini jadi di bawahnya, tapi harusnya lebih di atasnya. Dengan cara kamu membangun, kamu berusaha, kamu terus percaya kalau masa depan itu penuh harapan gitu. Lanjut, ngelihat teman-temanku punya gelar sarjana tapi aku cuma lulusan SMA. Wow, aku sarjana tapi aku belum kerja guys. Gak sih, jadi apa ya, menurut aku setiap orang punya porsinya masing-masing. Dan pendidikan, mau kamu lulusan SMA, SMP, itu gak menentukan kehidupan kamu menurut aku. Tapi yang menentukan adalah kamu harus punya semangat juang. Dan yang kedua, kamu harus punya inisiatif supaya orang lain dan kamu bisa ada pembedanya gitu. Orang-orang sekarang tuh lebih melihat gimana karakter kamu, gimana kamu bisa melakukan sesuatu dengan yang terbaik gitu. Jadi orang-orang juga bisa apa ya, bisa ngeliat kamu tuh berbeda dari orang lainnya. Dan kesuksesan itu gak selalu didapat dengan gelar, tapi ya gelar salah satu cara untuk kita membangun masa depan kita gitu. Jadi jangan sampai insecure tentang gelar sarjana, karena menurut aku orang tuh punya kapasitas masing-masing dan ada masa-masa hidup masing-masing. Cuma di sini menurut aku kamu pasti bisa sukses, kamu bisa mencapai mimpi kamu dengan kamu berusaha, dan jangan membiarkan insecure kamu membuat hidup kamu nggak bisa keluar dari zona aman kamu. Oke, lanjut cerita tentang jerawat aku yang bikin aku nggak pede keluar rumah. Wah, kalau jerawat sih menurut aku, kamu harus jaga pola makan kamu, jaga kebersihan muka kamu. Makan tuh jangan yang goreng-gorengan, kacang-kacangan tuh jangan. Terus kalau ya ini kamu pakai obat dokter kalau yang udah parah banget gitu. Tapi menurut aku semua orang atau rata-rata ya, sebagian besar orang tuh nggak selalu memandang kita itu dengan fisik kok gitu. Kayak misalnya mau berteman sama kita karena kita orangnya mukanya mulus gitu. Tapi menurut aku dia mau berteman sama kita, dia mau bergaul sama kita ya karena kita punya karakter yang bagus, punya hati yang bagus. Menurut aku itu jauh lebih penting dibanding fisik-fisik kita sih. Lanjut, Kak, aku kadang insecure kalau lihat orang lain lebih tinggi, tapi sekarang aku sadar Tuhan pandang aku berharga. Good. Ya, kalau aku cuma bisa bilang gini, kita jangan pernah membandingkan diri kita sama orang lain. Setiap orang punya bagiannya masing-masing, setiap orang punya kelebihannya masing-masing. Kalau kita membandingkan diri kita sama orang lain, kita nggak akan pernah puas, kita nggak akan pernah bisa bersyukur sama diri kita. Lanjut, aku pernah dikatain gendut sama cowok waktu aku selesai makan dari tempat makan anak hits. Wow, kalau menurut aku setiap orang punya kebebasan untuk berpendapat, dan kadang mereka tuh kalau ngomong emang nggak pikir dulu apakah itu menyakiti. Kadang sesimpel ya, tergantung setiap pribadi ya. Cuma kalau menurut aku kayak gini gak usah dimasukin ke hati, tapi ya jadiin aja nih motivasi. Oh ya, aku harus kurangi makanan aku supaya aku bisa lebih sehat gitu loh. Kalau ya nggak selalu sih, nggak menjamin orang kurus itu sehat, tapi mungkin kalau orang gendut itu ada makanan-makanan yang kurang baik kamu makan dalam tubuh kamu, ya itu kamu kurang-kurangin. Jadi motivasi aja, jangan sampai itu menjadi satu dendam gitu. Dan setiap orang kayak pasti akan berpendapat negatif dan positif gitu loh. Aku pun dalam dunia ini juga sering ada dapat hal-hal yang negatif gini. Cuma aku nggak pernah dengerin apa kata orang, tapi aku dengerin apa kata Tuhan buat hidup aku. Lanjut, aku nggak punya kelebihan atau talenta gitu. Guys, dengarkan aku. Kalian pasti punya kelebihan, cuma kalian gak sadari. Kelebihan itu gak selalu harus berhubungan sama talenta. Contoh ya, talenta itu kan nggak biasanya tuh identik, orang tuh biasanya kalau talenta identik sama nyanyi, menari, apa-apa yang besar-besar. Gak selalu kayak gitu guys. Talenta itu bisa kecil aja. Misalnya kamu dengerin orang lain tuh sebuah talenta. Nggak semua orang bisa mendengarkan cerita orang lain itu dengan sabar gitu-gitu tuh menurut aku tuh setiap orang punya kelebihan, setiap orang punya talenta, tapi kalian belum sadar itu. Yang terutama kelebihan sih menurut aku, karena setiap orang tuh punya positif dan negatif.
gitu. Jangan lupa kita pasti ada positif dan negatifnya. Cuma waktu kita ada positif, seringkali ketutup sama negatifnya kita. Karena kalau misalnya coba aku sekarang suruh suruh kalian nulis, coba sebutkan 5 kelebihan dan 5 kekurangan kalian. Pasti yang diisi itu kekurangan. Karena aku pernah ngalamin itu. Dan lebih berfokus sama kekurangan aku. Padahal aku punya kelebihan dan aku nggak pernah menyadari itu. Aku nggak pernah berfokus sama kelebihan aku. Itu yang membuat kamu akan bilang, aku nggak punya kelebihan, aku nggak punya talenta. Kalau talenta itu menurut aku apa yang udah Tuhan kasih dalam hidup kamu, yang kamu suka untuk lakukan. Kalau aku gitu ya, karena aku sini juga belajar dengan talenta aku mungkin udah kelihatan nyanyi gitu kan. Tapi kan talenta itu nggak cuma satu, talenta itu bisa banyak. Atau mungkin ada satu orang yang dikasih masih satu karena mereka belum menyadari itu dan mengembangkan talenta itu. Oke, lanjut. Nah, ini cukup panjang jadi aku sedikit ringkas, tapi ini bagus banget ya. Jadi dia tuh pertamanya tuh ya cukup percaya diri lah, yang nggak percaya diri banget. Tapi ada satu kejadian yang sangat mengguncang hidupnya. Jadi dia dulu anti banget sama dandan atau make upan, terus dia nyoba kayak orang gitu, skincare atau kayak aloe vera. Setelah itu tuh kulitnya berubah, entah dia alergi sama bahan di situ atau apa kan. Terus beberapa bagian muka dia sama alis dia tuh jadi putih. Ya dulu sih dia masih biasa aja, sampai akhirnya setiap orang yang ketemu tuh nanya, mukanya kenapa sih, alisnya kenapa sih, kok botak. Nah, mungkin bagi orang beberapa itu ya kayak bercanda gitu kan tentang alergi atau penyakit ini. Tapi itu mengguncangkan dia banget karena diketahui di depan banyak orang. Ya, walaupun masih ada yang ngebela dia, tapi dia tetap sedih dan insecure. Dia tuh dulu sampai search vitiligo. Nah, vitiligo tuh aku udah search, jadi sebuah penyakit yang menyebabkan hilangnya warna kulit dalam bentuk bercak. Sampai atau emang cuma alergi, Nature Republik. Cuma dia takut banget kalau sampai vitiligo. Dia ke dokter, minum obat, berusaha melakukan segala cara yang agar dia bisa balik ke diri dia sebelumnya. Ya, sampai sekarang tuh orang-orang masih suka nanyain muka gue kenapa gitu. Ya gue pernah nangis karena ini, karena gue tuh bisa dibilang sebenci itu sama keadaan gue sekarang. Gue sangat berusaha untuk menyukai diri gue sendiri lagi, tapi gak segampang itu. Setiap gue udah merasa udah lebih mencintai diri gue lagi, ya gue keinget lagi dan sedih lagi, dia udah mulai insecure lagi. Gue suka mellow sendiri dan nanya, Tuhan kenapa sih kayak gini, kenapa sih gue harus ngalamin begini, apa gue bisa sembuh. Tapi kadang gue berpikir mungkin Tuhan ngasih ini ke hidup gue biar gue bisa jadi orang yang lebih kuat, lebih bisa mencintai diri gue sebelum orang lain, bisa menerima gue apa adanya, bisa menerima dan mencintai kekurangan gue ini. Meskipun gak gampang, tapi dia masih berusaha. Ini keren banget sih menurut aku, karena satu kejadian mengubah semuanya. Tapi kadangkala itulah proses kalau menurut aku, karena kita nggak bisa milih proses itu, dan proses itu biasanya nggak enak, tapi endingnya enak. Jadi aku yakin orang ini akan mengalami ending yang sangat baik dalam kehidupannya. Dia bisa menjadi orang yang kuat, dia bisa mencintai dia, ini karena bahasa mencintai diri dia sebelum orang lain mencintai, sebelum orang lain gitu saya. Jadi sebelum orang lain mencintai diri kamu, mending kamu mencintai diri kamu dulu deh. Dan kamu bisa menerima segala kekurangan kamu. Karena banyak orang tuh nggak mau punya kekurangan, maunya punya kelebihan aja. Tapi kan nggak bisa gitu. Kita pasti punya kekurangan. Dan ya kalau menurut aku jangan sampai ini membelenggu hidup kamu, karena aku yakin hal indah di ujung nanti akan menanti kamu. Dan aku pun ya gimana, aku juga masih berproses. Kadang insecure aku suka masih muncul, udah lagi sedih sering banget gitu loh. Tapi aku nggak ngerasa bahwa hal itu membuat hidupku hancur. Tapi aku merasa bahwa insecure yang aku alami, yang kadang tiba-tiba muncul itu membuat aku mengerti bahwa aku punya ending, mengingatkan aku punya ending yang terbaik, yang sedang disediakan, yang sedang direncanakan. Kalau bisa dibilang tuh lagi dibangun
sampai nanti satu titik aku bisa, oh iya, ini yang aku pernah alami, yang buruk banget buat hidup aku, yang pernah bikin aku down banget, membuat hidup aku sedih banget, tapi ternyata endingnya terbaik banget ya, di luar dari apa yang kita harapkan dan doakan. Lanjut. Nah, selanjutnya ini juga cukup panjang. Oke, ini tentang pasangan hidup. Jadi dia itu disabilitas. Dia melihat banyak orang cacat tetap bisa nikah kayak Nick Fuji, tapi dia tetap aja insecure karena dia nggak tahu gimana cara mendekati wanita, karena pemikiran dia telah dipenuhi oleh rasa minder dan terpikir kalau dia pasti ditolak karena keterbatasan fisik. Dan memang benar, cewek-cewek menolak saya karena alasan keterbatasan fisik saya. Orang-orang bilang kamu sukses dulu, jadi orang hebat dulu, jadi orang kaya dulu, baru wanita bakal mengejar kamu. Tapi bukan seperti itu, bukan tentang materialistik aja. Nah, dia nanya, apakah tidak ada wanita yang benar-benar tulus menerima saya apa adanya di tengah keterbatasan fisik saya dan mau menjadi penolong yang sebaya dengan saya? Apakah tidak ada wanita yang betul-betul mau memulai perjuangan hidup bersama-sama dengan saya dari nol? Apakah harus saya menjadi sukses dan kaya dulu baru mau mendekati saya? Saya mau mencari yang tulus, yang mengasihi saya apa adanya, bukan ada apanya. Dan hal itu membuat saya insecure. Di era milenial ini, orang-orang mencari yang telah mapan. Masih ada nggak sih orang yang tulus dan menerima kekurangan dan menopang kelebihan? Orang tidak melihat harta, tapi melihat hati. Hai kak yang ini. Kalau aku jujur, aku nggak bisa banyak ngomong. Cuma ini aku dari sisi cewek ya. Kisah hidup orang punya ceritanya masing-masing. Tapi menurut aku ada. Kalau nanya ada, tapi susah dicari karena sebagai cewek pun aku nggak mau hidup susah, istilah gitu. Aku akan berjuang untuk diri aku, untuk supaya aku nggak hidup susah. Dan itulah yang membuat aku juga kalau dalam memilih pasangan, ya aku juga nggak mau yang istilahnya kayak malah nanti kedepannya jadi akan satu masalah gitu. Kalau menurut aku malah pasti ada orang yang mau mendukung kakak dari nol, menerima segala kekurangan kakak, melihat kakak dari hati bukan dari fisik. Karena jujur ya, kalau menurut aku pribadi, aku nggak terlalu memandang orang dari fisik sih, karena menurut aku fisik itu bisa berubah. Bisa aja tiba-tiba kita kecelakaan, hilang semua fisik kita yang udah kita jaga, bisa aja tiba-tiba kita gimana. Tapi menurut aku karakter dan hati itu yang nggak pernah bisa berubah. Karakter, kamu mengubah orang tuh udah punya karakter yang keras, itu susah banget untuk diubah menjadi lembut kecuali Tuhan yang mengubah. Terus hati kamu nggak membuka untuk siapapun, ya kamu nggak akan ini. Dan menurut aku kalau yang ini masalah waktu, masalah kakak akan menemukan pasangan yang terbaik dari Tuhan, yang menerima kakak apa adanya, yang mau mulai sama-sama dari nol. Ya akan ada waktunya, nanti akan tiba waktunya, cuma sekarang belum. Jadi sekarang kalau menurut aku ini memproses kakak, jangan menjadikan ini insecure, tapi membuat ini menjadi satu kepercayaan, satu hal yang bisa kakak syukuri, bahwa kakak harus kalau aku ya jujur, kan tadi aku bilang ya, kalau yang cewek tuh nggak pengen lah, maksudnya kalau hidupnya susah itu nggak mau lah. Semua cewek, semua bukan materialistik, tapi emang pada dasarnya semua orang, menurut aku bukan cewek doang, semua orang nggak ada yang mau susah. Nah, jadi kakak harus berusaha. Kalau menurut aku ya sekarang kakak harus berusaha dulu untuk melakukan yang terbaik dari kakak. Nggak harus kaya, nggak harus sukses, tapi ada progres, ada usaha yang kakak lakukan. Jangan malah
kalau menurut aku nih, kalau misalnya kita punya keterbatasan, jangan fokus di keterbatasan itu, tapi kita malah harus lihat kelebihan kita, sehingga kelebihan kita bisa menutupi keterbatasan kita gitu. Terus sambil seiring berjalannya waktu, kakak akan menemukan cewek yang tulus, yang mau mendukung kakak dan menerima kakak apa adanya gitu. Oke, lanjut. Shalom Kisha, akhir ini aku sering lihat kamu post soal insecure, persis kayak aku rasain saat ini. Sekarang tuh aku lagi gak berdamai sama diri sendiri. Mamaku udah tua, kayak yang aku pernah ceritain ke kamu. Papaku udah gak ada, aku takut banget mamaku kenapa-napa. Sementara saat ini aku belum bisa memberikan sesuatu seperti yang selama ini aku udah janjikan ke diri aku. Sampai sekarang aku membatasi berteman dengan teman-teman yang menurut aku gak membuat aku bertumbuh, keluar dari zona amanku. Tapi yang aku lihat, lingkunganku jadi kurang nyaman sama aku dan ngerasa aku paling sok benar. Atau ya mungkin ini hanya perasaan aku, tapi ya kayak bener-bener kelihatan kok dari pandangan mereka. Menurut kamu gimana bisa membuat diri aku nyaman tanpa mempedulikan orang di sekitar demi goals yang ingin aku capai? Aku simple, kita ini hidup nggak bisa sendiri, kita itu makhluk sosial, kita butuh orang lain. Jadi memang kita butuh satu komunitas yang bisa membuat kita itu bertumbuh. Karena kalau itu nggak membuat kita bertumbuh, nggak akan membuat kita jadi lebih baik, tapi akan membuat kita ya senang sementara aja gitu. Dan ya apa ya, kalau menurut aku kamu harus bisa menemukan dulu satu lingkungan yang emang bisa mendukung kamu, yang bisa membangun kamu. Jadi kamu tetap peduli sama orang-orang itu, karena kita makhluk sosial, kita membutuhkan orang lain. Tapi jangan sampai orang-orang itu menghalangi goals yang kamu pengen capai gitu. Oke, lanjut. Keisha, aku mau bertanya nih, apa harus punya modal good looking atau banyak uang ya baru dianggap sama semua orang? Apa sekarang zaman ini udah berubah? Karena ada temen dia yang curhat, dia tuh dikenalin sama cewek, terus cewek ini ogah kenal sama dia karena dia nggak punya banyak uang. Dan katanya kalau ganteng tapi nggak punya uang ya percuma gitu. Terus dia kayak merasa dia pernah di titik terbawah kehidupannya, kayak nggak pantas nerima kebaikan semua orang di dalam hidupnya, karena dia pengen ada di masa kesendirian itu, di dalam kegelapan yang sangat nyaman dan menyenangkan. Nah, terus dia kayak merasa capek banget ngeliat fake friends. Nah, terus capek banget karena kehadiran kayak nggak ada artinya kehadiran dia di tongkrongan ini, dan dia berusaha untuk tetap tersenyum, bahagia walaupun itu semua fake. Nah, seakan hidupku tuh fine-fine aja, padahal dia capek banget. Dia pakai topeng happy, topeng ceria dan menyenangkan gitu. Nah, jujur ya, jadi kalau pandangan aku ini sama seperti yang tadi aku bilang di video sebelumnya tentang pasangan hidup. Cewek itu memang mungkin bukan materialistik, tapi memang semua orang gak ada yang mau susah. Jadi kalau menurut aku, kita harus berusaha untuk bukannya jadi orang kaya atau sukses, tapi kita harus berusaha untuk membangun masa depan. Kalau kita santai-santai aja pengen duit datang, gak mungkin gitu. Dan orang kebanyakan tuh maunya gue bisa punya duit tapi nggak berusaha, itu yang menurut aku salah. Dan ya nggak semua cewek sih memiliki standar lo harus punya banyak duit, terus lo harus ganteng gitu-gitu, yang enggak. Itu beberapa cewek aja gitu. Cuma kalau aku sih secara pribadi sebagai cewek, aku lebih kayak lo harus berusaha. Ya kalau mau mulai sama dari nol, tapi harus berusaha gitu loh. Terus abis itu ya kalau misalnya soal ganteng, mungkin mereka mikirnya kayak kayak buat keturunan gitu kan. Tapi ya menurut aku itu nggak terlalu penting. Tapi yang paling penting tentang karakteristik dan hati. Kenapa sih aku selalu bilang karakteristik? Karena karakteristik itu juga tentang semangat loh gitu. Gimana nih orang bisa berjuang
walaupun dia ada di titik terendah dia, gimana dia bisa berusaha nggak nyaman aja karena ya kayak gue udah nggak punya duit, ya udah gue nggak usah punya duit gitu. Tapi kayak gue nggak punya duit, ya udah gue harus berusaha untuk punya duit. Gimana caranya? Gitu. Nah, bahas soal fake friend, aku selalu bilang jangan mau atau jangan mengharapkan atau jangan pengennya selalu menerima orang lain ngasih apa ke kita, misalnya dengan ucapan, dengan apa, tapi selalu belajar untuk memberi. Makanya kalau kita pengennya nerima terus tuh kita akan kecewa, apalagi sama manusia, karena manusia bisa mengecewakan kita, tapi Tuhan gak akan pernah mengecewakan kita. Makanya belajarlah untuk menerimanya dari Tuhan, terus kita memberi kepada mereka. Dan fake friend kita nggak bisa mengubah seseorang, tapi makanya aku selalu bilang jangan pernah dengerin apa kata orang, tutup kuping kita kalau tentang orang lain, kecuali orang lain itu membangun. Kecuali kayak misalnya oke, ini perbedaan membangun sama nggak membangun. Membangun tuh kayak kamu kurang ini kasih nih kelemahan kita, tapi kamu kayak bisa deh gini. Kalau orang yang nggak membangun, lu tuh bodoh, lu tuh gagal, lu gagal aja terus, lu nggak bakal bisa deh berhasil. Itu tuh kalau yang nggak membangun tutup aja. Tapi kalau yang membangun kamu harus belajar bahwa ya apa ya, oh ya bener ya yang dikatakan, itu kekurangan aku, sadari kekurangan kita, dan ya dari situ kita belajar untuk jadi lebih baik. Lanjut, aku selalu ngerasa insecure banget lihat teman-teman aku yang boleh bahagia sama keluarganya, boleh jalan-jalan bareng, keluarganya itu kayak harmonis gitu. Terus ada juga yang buat aku insecure, kok dia cantik banget ya, terus aku burik nggak pinter, kayak gitu-gitu. Jujur ya, menurut aku adalah sama seperti hal yang sebelumnya tadi aku bilang, jangan pernah membandingkan diri kita sama orang lain. Kalau misalnya kayak cantik tuh definisinya banyak ya, mungkin aku bisa bilang kayak artis ini cakep gitu, tapi kan apa ya, mereka tuh punya porsinya masing-masing. Jadi jangan pernah membandingkan diri kita punya kelebihan masing-masing, bisa cantik dari hati, bisa apa gitu. Dan ya ini, kalau kamu selalu membandingkan diri kamu sama orang lain, kamu gak akan pernah merasa puas. Kamu akan merasa kayak, kenapa ya orang lain ini bisa lebih bahagia dari aku, kenapa dia bisa lebih cantik, dia lebih pintar, dia lebih sukses, dan lain-lain. Yang ujungnya kita gak akan pernah bersyukur sama apa yang kita punya. Tapi yang pasti keluarga yang udah diberikan di hidup kamu sekarang adalah yang terbaik. Tapi gimana supaya bisa jadi terbaik? Ya kamu harus bisa menjadi yang terbaik dulu, baru keluarga itu akan menjadi yang terbaik. Dalam arti, kalau kamu pengen orang-orang bisa bahagia di keluarga kamu, kamu coba mulai dulu memberikan kasih, misalnya bantu orang tua kamu belajar, misalnya kamu udah menghasilkan ini, kamu belajar untuk memberi keluarga kamu. Itu akan memproses kamu untuk menjadi satu keluarga yang bahagia. Dan sadarilah kamu itu jangan selalu menilai diri kamu tuh jeleknya, tapi tuh bisa aja loh, mungkin kamu merasa diri kamu tuh burik, tapi sebenarnya ada orang yang bisa ngomong kamu tuh cantik loh gitu. Jadi makanya jangan pernah membandingkan, karena setiap orang tuh punya pandangan masing-masing. Dan menurut aku kayak kalau kamu membandingkan, kamu gak akan pernah puas dan gak akan pernah bersyukur. Lanjut, terakhir ya ini. Halo kak, jadi aku setiap ketemu orang selalu suka insecure. Setiap ketemu orang aku pikiranku blank, gugup, gak tahu mau ngomong apa. Sering banget jadi bikin suasana awkward, karena nggak tahu mau ngomong apa, ngobrolnya pun juga nggak nyambung. Nah, kalau menurut aku ini kan kamu bukan kekurangan sih menurut aku, karena kamu tipe orang yang insecure dan tidak terbiasa untuk berbicara dengan orang lain. Makanya kenapa kita disekolahkan, kenapa kita kuliah? Ya tujuannya adalah kamu di situ belajar untuk beradaptasi sama satu lingkungan. Di situ kamu akan belajar untuk ketemu orang. Pasti kamu ketemu orang, karena kan kita makhluk sosial. Jadi pasti aku akan ketemu sama orang suatu saat nanti. Aku harus belajar untuk berkomunikasi, ngomong di depan. Ya itu semua pembelajaran sih. Jadi menurut aku ini proses kamu harus coba dulu. Mulai dari ngomong di depan kaca, kalau menurut aku gitu ya, ngomong di depan kaca. Terus abis itu kayak belajar untuk, kalau emang kamu belum bisa ngomong di depan orang banyak, atau ini coba satu persatu dulu. Misal sama si A ngomong,
ini by chat dulu ya kan, terus mulai dari telepon. Tapi kalau bisa ya sesama partnership gitu ya, supaya apa ya, kalau misalnya cewek itu kan pasti jatuhnya nanti aku udah nggak insecure nih karena aku udah ketemu cewek ini, tapi tiba-tiba ceweknya ninggalin aku, terus habis itu aku jadi kepahitan, aku jadi nggak mau punya cewek dari dia. Pokoknya jadi ini lah, kalau bisa sesama cowok gitu. Terus habis itu sini kamu kayak belajar untuk cerita aja, terus belajar untuk terbuka, belajar untuk ngomong, karena memang ini harus sih. Karena kalau kamu udah terlalu nyaman di zona introvert kamu, ya kamu nggak akan pernah bisa berubah. Kamu akan tetap selalu gugup sama orang, kamu akan ya nggak tahu mau ngomong apa dan lain-lain gitu. Jadi kalau aku jujur, aku dulu orang yang introvert yang pemalu banget. Jadi ketemu orang nih nggak tahu ngomong apa ya, diem aja gitu. Terus kayak apa ya, kalau misalnya ketemu dia nggak nyapa ya aku nggak nyapa, karena aku kayak gengsinya tinggi gitu loh. Tapi di sekarang aku belajar bahwa aku nggak mau menuntut atau menerima terus, tapi aku mau memberi. Jadi kalau misalkan mereka nggak nyapa aku, ya aku sampai hey, aku kasih senyum lah kalau nggak kenal gitu kan. Terus aku mulai cari-cari topik, kayak misalnya aku menguasai topik ini, ngomong atau simple, kamu punya Instagram nggak? Wah, temenan ya, gitu-gitu aja gitu. Dan kalau misalnya kamu mau belajar untuk ngomong di depan banyak orang, untuk berkomunikasi, itu pasti ada cara-cara dan tips-tipsnya yang lebih baik, yang orang yang lebih profesional ya. Kalau aku kan berdasarkan pengalaman hidup aku aja ya, karena aku dituntut, dan ya nggak tahu sih, kalau menurut aku sih ini mujizat buat hidup aku juga ya. Tuhan bekerja dengan luar biasa, mengubah hidup aku dari orang yang introvert menjadi extrovert. Cuma dibilang extrovert banget sekarang juga enggak, karena aku tetap masih introvert. Jadi kadang bisa jadi extrovert, bisa jadi introvert. Gitu aja, oke guys. Ini udah cukup panjang banget videonya, dan aku sangat merasa diberkati sama cerita kalian. Keren banget. Semoga yang nonton kalian bisa merasa ada yang ngalamin hal yang sama, kalian bisa dikuatin. Karena menurut aku sekali lagi insecure itu penting, dan di sini kita belajar banyak bahwa setiap orang punya insecure-nya masing-masing. Jadi kalau kadang kita merasa bahwa insecure aku paling berat, nggak juga, ternyata masih ada orang lagi yang lebih berat lagi insecure-nya, dan mereka aja bisa bangkit, kenapa kita enggak? Yuk sama-sama jangan membiarkan kita dibelenggu oleh insecure, tapi membuat insecure itu kita belajar banyak hal, membuat diri kita jadi lebih baik, dan membuat kita bisa mencintai diri kita dulu sebelum orang lain mencintai kamu. God bless you guys.